Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Kali ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebelum lanjut, teman-teman, saya mau tanya dulu, sudah dapat jenis bantuan apa dari pemerintah? Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan teman-teman yang belum pernah mendapatkan juga bisa komen di kolom komentar sekaligus nonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan sosial. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai bantuan-bantuan dari pemerintah. Kali ini saya akan membahas dua bantuan dari pemerintah di masa pandemi dengan nominal 2,4 juta dan 2,55 juta, teman-teman. Di sini saya akan memberikan cara pendaftaran agar teman-teman bisa mendapatkan bantuan ini. Karena teman-teman, bantuan yang akan saya bahas ini telah dilanjutkan di tahun 2021. Selain itu, saya ingatkan teman-teman untuk nonton video ini sampai habis agar teman-teman bisa mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Dua bantuan ini populer di masa pandemi 2020 dan dilanjutkan tahun 2021. Kuota yang diterima banyak untuk tahun 2020, ada yang kuotanya 5 juta dan ada kuotanya yang 12 juta penerima, teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget untuk simak informasi ini agar teman-teman bisa mengetahui bantuan apa yang akan kita bahas di sini dan cara-cara pendaftarannya. Oke, kita lanjut. Sedangkan tahun ini kuota mengalami penurunan. Untuk yang 5 juta kemarin, sekarang yang akan diterima yaitu 2,8 juta, dan untuk bantuan yang satunya tetap 12 juta. Jadi teman-teman wajib banget simak informasi ini. Penasaran dengan jenis bantuannya? Bantuan yang dimaksud yaitu BPUM dan Kartu Prakerja. Jadi sekedar informasi teman-teman, untuk BPUM tahun 2020 pendaftarnya sebanyak 28 juta berdasarkan informasi dari kompas.com. Sedangkan Kartu Prakerja jumlah pendaftarnya sebanyak 42 juta orang berdasarkan sumber informasi dari kontan.co.id. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang BPUM atau singkatan dari Bantuan Produktif Usaha Mikro. Nah, teman-teman, pemerintah resmi lanjutkan bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro BPUM BLT UMKM pada tahun 2021. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Kamis 21 Januari 2021. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenkop UKM, telah mengirim surat ke Kementerian Keuangan dengan nomor 79-M.KUKM garing 12/2020 tanggal 14 Desember 2020 terkait usulan penambahan anggaran sebesar 28,8 triliun. Jumlah anggaran itu ditargetkan menyasar 12 juta pelaku usaha mikro yang akan diberikan dana bantuan langsung BPUM BLT UMKM sebesar 2,4 juta. Dengan adanya keputusan resmi tersebut, masyarakat pelaku usaha mikro bisa segera melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan sebesar 2,4 juta untuk modal pengembangan usahanya. Syarat untuk mendaftar BPUM BLT UMKM: yang pertama, memiliki usaha berskala mikro. Yang kedua, warga negara Indonesia. Yang ketiga, bukan ASN, TNI, Polri,
atau pegawai BUMN atau BUMD. Kemudian yang keempat, tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan kredit usaha rakyat. Yang kelima, yaitu memiliki aset usaha paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang keenam, yaitu memiliki penghasilan penjualan tahunan atau omset paling banyak 300 juta. Jadi itu merupakan syarat untuk mendaftar BPUM, BLT UMKM. Oke, kita lanjut. Adapun dokumen yang perlu teman-teman siapkan yaitu surat keterangan usaha atau SKU. Kemudian yang kedua, kartu keluarga atau KK. Yang ketiga, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang keempat, alamat tempat tinggal sesuai KTP. Yang kelima, bidang usaha. Dan yang keenam, nomor telepon. Jadi itu beberapa hal-hal yang perlu teman-teman siapkan untuk mendaftarkan diri agar bisa mendapatkan bantuan modal usaha ini. Adapun cara daftar BPUM, yang pertama, pendaftaran teman-teman siap datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM sesuai tempat atau domisili teman-teman. Kemudian cara kedua, diusulkan oleh lembaga pengusul yakni koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Yang kedua, kementerian atau lembaga. Yang ketiga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK. Jadi seperti itu teman-teman cara pendaftaran BPUM. Tapi untuk saat ini harap teman-teman ketahui, saya telah menghubungi salah satu pegawai BPUM atau admin dari pelayanan pendaftaran BPUM di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya mempertanyakan informasi ini mengenai cara pendaftaran BPUM 2021. Nah, dia mengatakan untuk saat ini belum ada petunjuk dari pusat sehingga mereka juga tidak menginformasikan ke masyarakat. Jadi teman-teman, ketika BPUM ini resmi dibuka, pasti akan ada sosialisasi dari pemerintah setempat atau dinas koperasi setempat, seperti itu. Untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran BPUM, tetap pantau di channel ini karena saya akan selalu update mengenai BPUM maupun bantuan-bantuan lainnya. Oke, kita lanjut ke bantuan yang kedua. Bantuan yang kedua yaitu kartu prakerja. Nah, kartu prakerja teman-teman, pemerintah terutama Presiden Jokowi melalui Kementerian Koordinator Perekonomian memastikan kartu prakerja akan berlanjut di tahun 2021. Pemerintah akhirnya mengalokasikan 10 triliun untuk program kartu prakerja di 2021. Anggaran tersebut lebih rendah dari anggaran kartu prakerja tahun ini yang dialokasikan 20 triliun dan ditujukan kepada 5,6 juta peserta. Disesuaikan dengan membaiknya perekonomian, ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin kepada kontan.co.id. Rudi Salahuddin juga mengatakan syarat untuk bisa menjadi peserta program kartu prakerja masih sama seperti sebelumnya. Jadi sesuai Permenko nomor 11 tahun 2020, kartu prakerja diberikan kepada pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, kemudian pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi termasuk yang dirumahkan serta pekerja bukan penerima upah dan pelaku usaha mikro dan kecil. Oke. Kemudian pencari kerja yang dimaksud pun haruslah warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun, tidak sedang mengikuti pendidikan formal seperti kuliah maupun masih sekolah ya. Oke, kita lanjut. Jadi adapun dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu kartu tanda penduduk, kemudian kartu keluarga, dan yang ketiga nomor HP, dan yang keempat itu teman-teman rekening. Tetapi rekening itu tidak wajib karena di kartu prakerja teman-teman bisa mendapatkan rekening setelah teman-teman dinyatakan lulus. Selanjutnya bagaimana sih cara pendaftaran kartu prakerja ini? Jadi cara pendaftaran kartu prakerja teman-teman bisa mengunjungi www.prakerja.co.id. Tetapi saat ini
Untuk pendaftaran kartu prakerja masih belum dibuka teman-teman, tetapi akan dibuka berdasarkan informasi yang telah beredar. Nah, teman-teman bisa pantau terus informasinya di sosial media prakerja atau bisa pantau di channel Gua Rahman. Semoga informasinya bermanfaat. Jika informasinya bermanfaat, teman-teman jangan lupa komen di kolom komentar dan share ke teman-teman kalian. Nah, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas kunjungan ke channel ini. Jadi seperti itulah cara mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk bantuan ini. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.